malamnya futsal, lalu paginya bangunnya kesiangan, dibangunin orang tua, kamu tesnya kapan gitu? Hari ini, kapan ya, kayaknya besok gitu. Enggak, ini hari ini gitu. Kebetulan matematika, terus ngambil risetnya tentang kriptanalisis lagi gitu, kriptanalisis aljabar. Pendidikan di kampus Poltek kan nggak cuma pendidikan akademik, tapi kita juga ada pendidikan non akademik. Nah itu dari satuan pengasuhan, dari sivitas akademika, dari senior. Jadi itu memang Halo Sobat SSN, welcome to Sarapati Talk. Oke, jadi mungkin karena teman-teman baru pertama kali aku, kenalin aku Sabil, MC kondang dan teknisi ecek-ecek, dan my partner in crime. Kenalin aku Nanda. Di sini kita mau ngapain sih, Pal? Nah, jadi di Sarapati Talk ini ini merupakan podcast perdana dari Potensi Berdaya Negara, di mana kita bakal ngobrolin seputar dunia siber dan sekolah Poltek SSN kita nih. Iya, betul gitu. banget. Oke, jadi untuk di episode perdana kita nih yang pertama, kita bakal ngundang seorang yang mungkin gak asing nih bagi beberapa orang. Jadi mungkin untuk beberapa orang kaget kayaknya, karena ini spesial banget nih. Tahu kenapa spesial? Kenapa? Aku tahu. Kenapa? Mungkin kita ngundang artis internasional. Wah, itu mah kalau ngundang artis internasional podcast sebelah itu. Kalau kita ini kenapa aku bilang spesial, karena narasumber yang kita undang ini, gestar yang kita undang ini sebenarnya merupakan keluarga besar kita juga nih. Jadi satu mata sama kita nih. Alumni dari Politeknik Siber Bener banget. Jadi langsung aja nih, tanpa berlama-lama kita sambut narasumber kita pada hari ini, Bang Okta dan Mbak Dila. halo. Oke. Halo Mbak Dila dan juga Bang Okta. Selamat datang di Sarapati Talk. Dan terima kasih karena udah datang jauh-jauh dan udah mengorbankan waktunya buat bisa berbincang sama Sobat SSN di episode podcast kita kali ini. Sebelumnya boleh perkenalan dulu Mbak. Karena kalau kata remaja sekarang ya, kalau nggak kenal maka tak kenalin. Nggak kenalin sekarang. Masuk. Saya biar tahu juga nih siapa nih. Ya, jadi bukan cuma alumni aja yang tahu, tapi sobat SSN di luar sana juga bisa kenal. Gitu. Oke, mungkin bisa langsung dari Mbak Dila dulu. Oke, hai sobat SSN, kenalin aku Fadila Perdais dari STSN 13 Sekolah Desain Negara. Bisa dipanggil Dila, bisa dipanggil Disa. Jangan lupa langsung aja follow Instagramnya @diladisa. Masuk ya? Promosinya ya? Masuk ya? Masuk ya? Follow Instagramnya @dila.disa ya Mbak? @diladisa, nggak pakai Disa, itu oke. di ini di bawah. Udah langsung nggak ngetok soalnya. Oke, selanjutnya halo Sobat SSN, perkenalkan nama saya Rizky Okta Ardianto, bisa dipanggil Okta. Lalu saya lulusan Poltek SSN, mungkin dulu masih namanya STSN, angkatan 12 dengan tahun lulusan di 2017. Kalau mau tahu IG-nya di komen dulu, komen ya, komen. Nanti kalau rame baru dikasih. Kayak gitu. Langsung dibalas sama abangnya guys. Oke. Nah, kebetulan kan abang Mbak nih lulusannya dari sini juga ya, dari STSN dan dari Poltek nih. Kalau boleh tahu, kenapa sih milih sekolah ini? Kenapa nggak setelah lulus SMA nih milih universitas-universitas lain? Padahal di luar sana banyak banget universitas yang sekiranya cukup ternama lah ya. Atau mungkin kedinasan lain. Kenapa tuh? Mungkin bisa Bang Okta dulu. Oke, kalau dari saya mungkin cukup normatif ya, agak basi kan. Biasanya kalau masuk sekolah kedinasan tuh bilangnya bantu orang tua, lulus langsung kerja. Sempat ada booming tuh calon menantu idaman gitu kan. Cuma memang kalau motivasi saya jujur agak simpel, yaitu membantu orang tua sih, karena kan memang sekolahnya gratis, pendidikannya gratis, dapat fasilitas, lalu lulus langsung kerja, ASN, langsung idaman tua banget kayak gitu. Mungkin kayak gitu ya. Nah mungkin next dari Mbak gimana? Atau mungkin nggak jauh beda sama Bang Okta nih. Sama aja sih sebenarnya sih. Intinya disuruh orang tua ya awalnya cari kedinasan kan, kayak coba dong awalnya biasa kedinasan tetangga yang agak lebih heboh namanya kan. Terus kayak terus waktu pas lagi ada sosialisasi di SMA, kayak di telepon mama nih, "Kak, jangan lupa ya lihat sosialisasinya sekolah X gitu kan." Terus pas lihat, "Oh iya mah,
penuh. Tar dulu ya dek. Nah kloter 2 gitu. Oh ya udah nunggu di mana ya? Ruangan sebelah. Apa nih lagi pasang-pasang proyektor gitu kan. Terus kata abang mbaknya, sini aja dulu, sini masuk gitu kan. Sini aja dulu masuk. Nonton apa nih? Oh Sekolah Tinggi Sandi Negara. Oh di mana? Oh di Bogor. Oh katanya bisa naik angkot kalau ke sini gitu. Walaupun setelah dijadi 4 jam ya. Kayak gitu. Jadi kayaknya emang udah jodoh aja sih sama si Sekolah Tinggi Sandi Negara atau Poltek SSN ini sekarang. Oke. Dari sini tuh dari mana, Mbak? Dari daerahnya maksudnya? Iya, dari Jakarta Timur, Cijantung. Jakarta Timur, Jantung, oke. Oh iya sih jauh sih ya. 4 jam kan? Iya. 4 Tapi jam. naik angkot berarti masih Masih deket ngetem kan? dulu katanya. Sekarang udah agak macet ya. Dan sekarang macet pasti ya. Mungkin gimana? Dan tadi kan udah kepikiran nih buat masuk ke Poltek SSN. Menurut Mbak dan juga Abang nih buat masuk ke Poltek SSN ini susah nggak sih? Gitu. Ada lika-liku buat masuknya gitu. Pengalaman menarik mungkin. Kalau dari saya tuh ada satu pengalaman menarik di saat tes kebugaran. Itu kan memang kebugaran. ketika saya masuk sini tuh benar-benar keinginan orang tua ya. Jadi semuanya tuh dorongan orang tua. Nah kebetulan di tes kebugaran ini saya lupa jadwal. Jadi itu saya tuh nggak tahu kalau hari ini tuh tes kebugaran gitu. Jadi saya malamnya futsal, lalu paginya bangunnya kesiangan, dibangunin orang tua, kamu tesnya kapan gitu? Hari ini, kapan ya? Kayaknya besok gitu. Enggak, ini hari ini gitu. Jadi waktu itu tuh bangun tidur, langsung pakai baju futsal yang semalam, udah hancur lah, langsung berangkat, langsung tes. Ya untungnya waktu itu dapat standar minimum. Enggak cuma sempat, saya dapat standar minimum Wih, untungnya keren, seperti keren, itu. keren. Jadi memang cukup masih bugar ya dulu ya. Tapi kalau betul lo dapat informasi dari mana nih? Informasi terkait Informasi sekolah sama informasi dari informasi sekolah pembukaannya itu dari orang tua, balik lagi memang ini orang tua kita bisa Jalur langit ya, jalur langit lewat. gitu. Jadi saya coba PTN cuma sampai tahap tengah jalan, yang saya cari infonya sendiri ini dari orang tua malah sampai lulus gitu. Jadi orang tua ngasih tahu, lalu waktu itu kan belum booming banget ya sosial media ya, tapi sudah ada website dan sebagainya. Jadi saya dapetnya dari sana. Kebetulan lulusan di SMAN 2 Tangsel tuh masih dikit. Jadi teman-teman 2 Tangsel ayo masuk Poltek SSN karena sampai saat ini baru 2 aja. Jadi kurang masif ya sosialisasinya. Jadi saya dapat dari sosial media, saya dalami lalu saya ikuti tesnya seperti itu. Oke. Oke, mungkin ini bisa komentarnya di bawah dari teman-teman sobat SSN apa namanya asal sekolahnya dari mana ya, atau mungkin ada yang sama dengan Bokta SMA 2 Tangsel ya Bang? Ya, betul. SMA 2 Tangsel nih, bisa nanti kalau udah lulus SMA lanjut join ke Poltek SSN. Bisa DM juga ke Bang Okta. Oke. Tapi tunggu rame dulu komennya. Komennya, benar. Baru dikasih. Baru IG-nya. dikasih. Benar. Lanjut ke Mbak Dila. Ada pengalaman apa nih waktu mau daftar? Daftar. Kalau waktu daftar, oh ada satu. Jadi ada pas wawancara ditanya gini, berapa jumlah teman kamu gitu? Hah, jumlah teman? Wow. Gimana gitu kan? Mana saya tuh bukan tipe orang yang bisa kayak oh jarak dari segini sekian, jarak atau ini waktunya sekian. Maksudnya mengestimasi itu kurang gitu Oke, dalam oke. ini suruh mengestimasi jumlah teman. Terus kayak dari Tadi mana ya? parameter temannya gimana nih? Nah, ya akhirnya nyari muter otak gitu kan, biasa wadah Oke. kepepet kan. Akhirnya saya nyebut 2000. Terus diketawain. Diketawain dong sama yang nanyain kan gitu loh. Terus gini. 2000, emang kamu artis gitu kan. Emang salah ya 2000 tuh emang sebanyak apa sih gitu. Terus habis itu emang tahu 2000 dari mana gitu. Facebook gitu kan. Jadi kayak waktu itu di kepala cuma ada kayak di mana aku bisa mendapatkan data jumlah teman. Itu kan biasanya ada di Facebook kan. Oh di iya, bawah. Bang. Tahun itu masih Iya. populer-populernya sih Iya kan, Facebook sih. jadi akhirnya jawab Facebook. Terus, oh iya juga sih. Walaupun waktu pas saya cek lagi Facebooknya ternyata cuma 200 ya, bukan 2000 gitu sih. Jadi kayak, Oke. tapi kan valid ya kalau misalkan kayak dari mana dari Facebook, oh ya sih make sense gitu. Sensuis Oke. 2000 teman di Iya, Facebook. walaupun enggak ya ternyata ya. Oh, enggak. Tapi kita berteman di
di Instagram aja boleh ya Sobat SSN, Oke. jangan lupa tadi. Langsung follow di sini. Iya, Oke. kalau kalian Sobat SSN ngepoin Instagramnya Mbak Dila ini nih, kalian bakal tahu kalau Mbak Dila nih artis. Waduh, Jagonya Dia jago nyanyi Guys, loh asli. guys. Kalau katanya nih kata senior-senior apa nih? Mbak Dila ini artis andalannya STSN. Waduh. Bener nggak Mbak? Gimana? gimana Bang? Memang sepak terjangnya dalam pas vokalisan tuh sampai ke BSSN Wih. Berapa kali San? Sampai ke bawah ke dunia kerja ya. sampai Iya, dipanggil iya, iya. awal-awal tapi Oke, sekarang siap. ke yang lain sepertinya. Oke. Fokus ke yang lain. Nah, tapi kalau gitu karena udah lulus nih kan udah di dunia kerja, kalau boleh tahu dari Abang Mbak kesibukannya sekarang ngapain aja sih selain dari dunia pekerjaan? Mungkin dari Bang Halu nih. Kalau kesibukan dari jam setengah 8 sampai jam 4 mengurusi kantor ya, Kantor. mengurusi sertifikat Jam dinas. elektronik dan perintilan-perintilannya. Di luar itu ya mungkin habiskan waktu dengan keluarga ya. Kebetulan kan baru lahir anak saya pertama, baru umur 10 bulan. Jadi kalau kata orang lagi Oke. lucu-lucunya, Iya. mungkin kalau saya lagi capek-capeknya juga. Iya gitu, tapi itu namanya berkah. Jadi ya lagi menikmati masa kantor dan masa rumah saja sih kalau saya seperti itu. Kalau dari Mbak Dila gimana? Ya selain kerja istirahat sih. Kakak. Jadi di kantor juga kan pasti ada ya kerjaan teknis sama kerjaan non teknis. Untuk kerjaan teknisnya mungkin selama di Direktorat Operasi Kawanan Siber. Jadi kebetulan saya penempatan sekarang di Oh iya, Direktorat Operasi Direktorat Keamanan Siber. Nah, kalau untuk non teknisnya saya join namanya BSSN Muda. BSSN Muda. Boleh Gitu. dong, Mbak, Boleh di-spill dikit Jadi spill apa dikit tuh? BSSN Muda. Jadi BSSN Muda itu bisa dibilang talentnya tim reformasi birokrasi untuk meningkatkan reformasi birokrasi di BSSN gitu. Nanti buat teman-teman lulusan baru jangan lupa langsung aja join BSSN Muda. Wis, itu dia. Bisa dipromosi terus kita tadi. Wajib like sih biasa. Wajib like. Emang BSSN Muda nih berarti Iya. notabene artisnya BSSN ya. Wah. Tapi ini apa? Kalau kalau Mbak kan tadi Direktorat Operasi Operasi Keamanan Keamanan Siber, kalau Siber. Bang Oto tadi mana? Di Balai Besar Balai Sertifikasi Besar Elektronik. Elektronik. Seperti Iya. itu. Selama berada di dunia kerja nih, ada nggak sih kendala yang dialami? Maksudnya ya pasti yang namanya hidup kan pasti ada aja gitu ya rektornya ya. Ya, lika-liku Nah. perjalanannya lah. Iya itu dia. Mungkin dari Sampai dari Mbak dari Dila Mbak gimana? Dila dulu nih. Oke, kalau kendala sebenarnya cukup menarik sih, karena kan saya waktu pas di Sekolah Tinggi Sandi Negara ini kebetulan jurusannya lebih ke kriptografi. Dari fotografi. Tetapi ketika lulus ditempatkan di lebih ke infrastruktur dan jaringan gitu. Yang sebenarnya Oke. itu juga dipelajari Masuk di sih. kampus kita kan, juga Iya. dipelajari. Cuma mungkin saat kuliah bukan itu ilmu yang didalami. Jadi benar-benar banyak sharing sama teman-teman juga, mempelajari dan segala macam gitu. Tapi seru sih. Jadi kendala yang seru. Tapi kalau Gimana tuh? Tapi kalau bilang itu relevan nggak Mbak sama yang Mbak pelajarin di sini sama yang Mbak pakai di dunia kerja? Sebenarnya lebih ke arah kalau ditanya relevan atau enggak ya. Kebetulan kan ilmu yang dipelajari di kampus kita ini cukup luas. Jadi Iya. kalau ngomonginnya untuk ilmu-ilmu yang lainnya seperti keamanan jaringan atau ke infrastruktur gitu. Pokoknya TIK itu sangat relevan gitu. Tapi karena kebetulan memang dulu mendalaminya di kriptografi gitu kan. Jadi ketika masuknya ke infrastruktur ya memang kurang relevan. Mungkin akan relevannya dengan unit kerja yang lainnya yang ada di BSSN juga yang memang lebih mengulik tentang si algoritma kripto ini atau juga kebijakannya seperti itu. Gitu. Tapi nggak apa-apa sih menurut saya ya. Belajar itu kan seumur hidup, asik. Jadi nggak masalah mau penempatan di mana aja, itu waktunya kita belajar gitu. Iya. Tapi kayak ketika saya memutuskan bahwa saya minat di situ, saya sudah memilih kripto, saya ya tetap mempelajari itu sih sampai beberapa keren, waktu keren. lalu gitu. Kayak why not gitu. Jadi kayak
kita dapat ilmu baru, tapi kita juga punya pegangan. Kurang lebih kayak gitu. Oke, Mbak ini sekarang masih sibuk kerja ya atau sambil kuliah juga gitu? Kuliah alhamdulillah sudah selesai di tengah tahun lalu. Oh berarti S2 Ambil ya, Mbak? S2 matematika. Balik lagi ke kripto aja sih. Kripto, belajar lagi matematika. Oh iya. Dedikasi banget sih Mbak, keren. Berarti apa ya? Apa namanya? Matematikawan banget nih. Kebetulan matematika, terus ngambil risetnya tentang kriptoanalisis lagi gitu, kriptoanalisis aljabar. Itu sama kayak dulu Mendalam nih. yang diambil di tingkat 4, tema yang diambil di tingkat 4 gitu. Jadi kayak ya makanya tadi kayak belajar apapun tapi tetap pengen punya satu pegangan gitu. Iya, at least ketika suatu hari nih mungkin orang-orang udah pada bingung, susah gitu kan harus nyari ke siapa ya, nanya siapa ya, minta tolong siapa ya, terus kayak keingetan aja gitu, oh ini aja nih si orang matematika multisuci tanpa dosa gitu kan. Gitu aja sih. Oh jadi gini Sobat SSN, buat yang tanya-tanya, emang ntar kalau udah kerja masih bisa kuliah lagi nggak sih? Jawabannya masih. Pastinya Mbak Dila dan abang Mbak yang lainnya. Betul. Oke, mungkin bisa lanjut ke Bang Okta. Kalau dari saya ya, pengalaman atau kendala ya saat masuk kerja itu sebenarnya kan saat saya masuk itu kebetulan lagi transformasi organisasi dari lembaga sandi negara menuju ke badan simpan dan sandi negara. Jadi sebenarnya kendala yang saya alami itu kendala satu kantor gitu. Maksudnya bukan kendala ya, tantangan ya. Jadi kan organisasi baru, penyesuaian tugas fungsi baru, dan kebetulan saya ditempatkan di Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia. Nah itu yang mengurusi terkait dengan transformasi birokrasi gitu. Jadi cukup padat sih kegiatan saya awal masuk kantor seperti itu, dan untungnya memang kekompakan teman angkatan ya, sebenarnya itu saya itu sangat tertolong ya dengan di Biro OSDM itu saya itu masuk dengan teman angkatan bertiga, jadi memang kami cukup struggle dan karena ada teman jadi cukup kompak untuk menghadapi awal-awal pembentukan organisasi itu. Jadi memang ya harus baik ya sama teman angkatan. Karena memang ketika sekolah kedinasan kan kita 4 tahun jauh dari keluarga. Nah keluarga kita tuh ya teman angkatan itu. Jadi memang harus kompak, dan itu saya rasa nilai yang saya dapat saat kuliah di Poltek SSN seperti itu. Jadi kurang lebih gitu. Oh ya teman-teman, jadi selain itu Bang Okta tuh juga pernah jadi bagian dari Politeknik Badan Sandi Negara pada saat kami tingkat 1. Nah mungkin bisa diceritain Bang Okta itu pengalaman pada saat itu. Oke, betul. Jadi waktu itu katanya yang terbaik dia katanya tuh jadi perwakilan, jadi pengasuh katanya seperti itu gitu. Jadi kebetulan saya kepilih jadi satuan pengasuhan pada tahun 2021 ya kalau nggak salah ya, 2021-2022. Jadi totalnya 1,5 tahun sampai 2 tahun. Jadi saat itu ya mencoba menurunkan nilai yang saya dapat saat saya menjadi mahasiswa, saat saya menjadi taruna kepada adik-adik seperti itu. Jadi testimoninya bisa ke diri kalian sendiri sih kan. Keren, kemampuan verbalnya bagus-bagus. Jadi host podcast, ya itu berkat saya sih ya. Enggak. Bukan diri kalian sendiri. Saya selaku adik anak satu tingkat mengakui gitu. Kayak gitu. Jadi emang, nah itu kan sebenarnya itu pengalaman yang berada di luar tugas fungsi atau di luar pembelajaran kita di kampus Poltek ya. Benar, Pak. Nah itu, tapi balik lagi, pendidikan di kampus Poltek kan nggak cuma pendidikan akademik, tapi kita juga ada pendidikan non akademik. Nah itu dari satuan pengasuhan, dari sivitas akademika, dari senior. Jadi itu memang pendidikan itu yang saya alhamdulillah dapat dan cukup terdidik dengan baik, sehingga ketika saya jadi satuan pengasuhan, dan saya rasa sih, saya yakin ketika saya jadi pengasuh saya dapat menjalankan tugasnya dengan baik seperti itu. Jadi ya memang pendidikan nggak cuma dalam aspek akademis, dan di sini kita dapat pendidikan di luar aspek akademis terkait dengan kehidupan berasrama, organisasi dan sebagainya. Seperti itu. Bener banget kayak jargon yang sering anak-anak Politeknik Bersandi Negara ucapin setelah apel. Disiplin belajar cerdas jiwa Pancasila. Keren. Oke, kan tadi baik lagi ke Abang penempatannya di BSR ya, Balai Sertifikasi Elektronik, dan Mbak di
Balai Besar. Oh, Balai Besar. Balai Besar Sudah besar, sertifikasi sudah besar. Dari 2016 kita baru jadi besar di 2024 ini. Wih. Iya. Jadi harus penekanan nih Balai Besar Balai Besar sertifikasi elektronik. Oke. Betul. Balai Besar sertifikasi elektronik dan alamatnya di Direktorat Operasi Keamanan Siber. Nah, yang mungkin abang kan udah sekian tahun lah ya kerja di situ. Apa gimana proyeksi abang untuk dunia siber nantinya dari penempatan abang sekarang? Gimana sih untuk nanti di dunia siber sana ini? Apakah akan makin maju atau mungkin abang-abang merasa selama kerja nih justru di dunia siber ini bakal ada tantangan-tantangan mungkin dari bang Otak? Oke, kalau dilihat tantangan kedepannya itu kan berkaitan dengan secara umum tugas fungsi Balai Besar Sertifikasi Elektronik itu kan menjaga integritas atau keaslian suatu dokumen elektronik. Nah, mekanismenya dengan penerapan tanda tangan elektronik. Di balik itu ada teknologi terkait dengan infrastruktur kunci publik seperti Keren. itu, kunci asimetris. Nah, itu kan pembelajaran kita di tingkat 2. Betul ya, pembelajaran adik-adik di tingkat 3 saat ini ya. Jadi memang kalau dibilang relevan, sangat relevan seperti itu. Lalu kedepannya gimana? Nah, kedepannya kan ini memang semuanya itu sudah berbasis digital demi peningkatan pelayanan dari pemerintahan kepada masyarakat. Semuanya sudah melewati PTSP, semuanya sudah melewati portal digital dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi tantangan besar ya buat BSSN. Secara spesifik mungkin buat saya di Balai Besar Sertifikasi Elektronik untuk tetap meningkatkan kepercayaan daripada masyarakat kepada kami dalam menjaga integritas data yang mereka transmisikan atau mereka gunakan di ruang digital seperti itu. Berarti salah satu produk yang bisa dinikmati oleh publik sekarang apa nih? Kalau dari BSRA itu layanannya kepada pemerintahan ya, tapi publik dapat manfaat dari hal tersebut. Misalkan sekarang kan mungkin adik-adik menggunakan KK-nya udah KK elektronik. Iya. KK elektronik kan. Nah, itu sudah mengandung teknologi tanda tangan elektronik di dalamnya seperti itu. Jadi yang teman-teman dapat itu nanti bisa di verifikasi keasliannya menggunakan aplikasi tambahan. Jadi nggak perlu lagi bawa-bawa fisik, legalisir itu udah nggak perlu. Jadi teman-teman cukup bawa kertas manualnya saja, nanti dibawa ke tempat yang membutuhkan, misalkan untuk pencatatan pendudukan sipil dan sebagainya. Untuk verifikasinya bisa ditunjukkan file aslinya, atau di situ ada barcode-nya bisa di scan, nanti muncul keterangan terkait dengan informasi bahwa dokumen tersebut asli. Nah, wah ini manfaat banget ya kan, mungkin nantinya bisa menurunkan atau meminimalisir tingkat penipuan data atau mungkin pencurian data gitu dan meminimalisir tingkat penebangan pohon karena nggak pakai kertas lagi. Nggak kertas lagi. Fotokopi Betul, udah lebih Cukup banget. Keren. Mana ini bang, dipakai bungkus ini bungkus sate. Iya, bungkus gorengan bungkus sate, bungkus gorengan kan sudah harus beralih ke tanda tangan elektronik. Bener banget. Nah, kalau dari Mbak Badila gimana? Nah, di ngapain aja sih? 21 ya. Di 21 dulu. Direktorat Operasi Keamanan Siber, keren banget di operasi gitu. Ya, Ops. seperti namanya ya, dia memang menjalankan operasi keamanan siber kan, dari identifikasi, deteksi, proteksi, sampai bantu penanggulangan pemulihan sebenarnya gitu. Nah, di Direktorat Operasi Keamanan Siber ini kebetulan dibagi menjadi 10 tim. Ini kalau nama-namanya disebut, ini sangat relate sama mata kuliahnya teman-teman rekayasa keamanan siber kayaknya nih. Pertama ada tim monitoring. Kalau ini lebih ke pemantauan keamanan jaringan gitu. Terus yang kedua ada tim infrastruktur. Infrastruktur ini kayak kalau di BSSN kayak pusdatik gitu. Pusat data dan TIK, tapi ini pusdatiknya D21 gitu lah, kira-kira bisa dibilang kayak gitu. Khusus untuk D21 ya? Khusus untuk D21, karena kita punya infra sendiri yang terpisah. Terus ada lagi ITSA, IT Security Assessment. Security Assessment. Security Assessment, oke. Ya, relate ya sama anak-anak rekayasa keamanan siber. So, ada proteksi ini dia lebih ke hardening, jadi apa hasil dari assessmentnya dia juga bantu
mengaksesi si stakeholder, nah untuk menutup celah keamanannya itu gitu. Terus ada analisis malware. Analisis malware. Nah, ini jelas banget ya kalau analisis malware ya gitu. Kalau yang ngetren dari analisis malware ini dia ada Honeynet kalau teman-teman Honeynet, tahu. oke. Sering banget. Yang megang ini analisis malware. Terus ada digital forensik. Digital forensik. Jadi juga sangat ya. Ada digital forensik, terus ada threat hunting. Threat hunting. Kalau ini kayak hunter x hunter ya? Enggak. Iya, enggak. Kayak orang bener lihat ya. Iya. Threat hunting dia menghunting threat ya. Jadi kayak lebih ke ngelakuin apa sih threat yang kira-kira akan mengancam datang gitu. Kira-kira gitu, mencari. Nah, terus ada lagi CTI Cyber Threat Intel. Jadi kalau ini lebih ke kayak nyari-nyari info data breach, terus kayak nyari profilnya dari threat actor kayak gitu-gitu deh pokoknya. Gitu. Nah, ada yang menarik nih sebenarnya. Kalau misalkan analisis malware sekarang tuh punya lab. Oh, ada laboratoriumnya. Ada lab khusus. Iya, terus masuk ke situ harus pakai masker sih menurut Mbak sih. Kenapa coba? Masker? Takut terkontaminasi. Kan malware virus kan. Banyak virus di dalam. Enggak ya, bercanda ya sobat. Dikit lagi. Yang masker enggak ya, dikit lagi. Oke, enggak udah lanjut langsung balik aja ya. Gitu. Jadi intinya ya di Direktorat Operasi Keamanan Siber tantangannya ke depan. Nah, buat keamanan siber kan nggak cuma kita menanggulangi kalau ada kejadian aja, pengennya kita juga bisa memprediksi nih gitu, memprediksi nanti ke depannya kira-kira ada ancaman apa dan gimana cara mengatasi sebelum kita terkena itu gitu. Makanya adalah berkembang tadi tim-tim tadi seperti itu kira-kira. Itu ruangan khususnya kalau dibayangin tuh kayak yang di film-film yang ada layar lebar terus serut gitu-gitu datanya muncul gitu-gitu Muncul gitu ya, terus Ya, orangnya sama pakai gitu. hoodie gitu ya, pakai Nah, kita cuma ada punya satu ruangan, ya layarnya besar benar gitu. Tapi itu untuk perwakilan tim, di situ kumpul monitoring udah gitu aja sih intinya. Dan di situ piket 7x24 jam. Kalau Mbak di mana Gitu. timnya? Mbak di tim infrastruktur kebetulan. Infrastruktur. Oh, Gitu. oke. Di infrastruktur ngapain aja? Di infrastruktur itu lebih ke memastikan jaringannya si D21 ini berjalan kayak gitu. Terus kami ada data center yang harus dikelola juga. Nah, di data center kan banyak lagi dalamnya ya, ada perangkat pendukungnya, hosting VM dan segala macam gitu ke arah sana pokoknya. Gitu. Berarti emang ini ya D21 Direktorat Operasi Keamanan Siber. Jadi bertugas melaksanakan operasi-operasi Iya, tentang operasi keamanan. apa aja lah itu. Operasi apa aja tuh ya? Bedah, belek. Enggak. Nah, tapi emang kayak hacker-hacker gitu kali ya? Enggak segitunya juga sih sebenarnya sih. Mungkin itu lebih cocok ke yang IT script yang ITSA ya, security assessment kan. Lebih ke Tapi security assessment. kalau dari Direktorat Operasi Keamanan Siber ini ada bekerja sama dengan instansi-instansi terkait nggak? Ada. Oh ya, tadi ada yang belum disebut. Ini penting juga sih. Insiden respon. Oh, insiden respon. Ini udah kayak IGD kalau di rumah sakit. Oh, iya. Jadi kerjanya tuh dapat ya? aduan siber. Oh, iya. Nah, jadi soalnya di D21 tuh juga ada layanan aduan siber gitu. Jadi kayak dari publik ataupun dari KL lain itu bisa mengadukan lah kalau misalkan mendapatkan indikasi serangan siber gitu atau terdampak seperti itu. Kayak gitu. Nah, makanya karena kami punya ada layanan, tadi ada layanan aduan siber, terus ada layanan Honeynet juga, sama ada yang security assessment. Itu sama pemantauan jaringan itu dikasihnya ke kementerian lembaga lainnya, instansi-instansi lainnya gitu. Sudah ada beberapa instansi lain yang bekerja sama gitu. Bentar Mbak, saya tadi sempat dengar Honeynet. Mungkin di kita-kita kebiasaan lah kedengaran itu. Tapi kalau di sobat-sobat SSN ini mungkin asing gitu. Apa Oh itu, iya, asing ya. Jadi kayak ini ada namanya honeypot, pot madu yang sangat menarik dong gitu kan, menarik lebah untuk datang gitu kan. Nah,
Jadi itu kira-kira digambarkan seperti itu, di mana si lebahnya ini mungkin bisa dibilang kayak upayanya penyerang ya. Jadi ketika penyerang masuk ke dalam perangkap, ini yang punya barang nih bisa ngeliat, oh ini nih ada yang mau nyoba nyerang nih, kayak gitu. Dia masuk ke dalam perangkapnya kita loh jebakan sebenarnya, ternyata ya, kayak jebakan gitu. jebakan Batman. Jebakan ini. lebah. Bukan Batman ya. Jebakan Demand berarti. Ya makanya Ya, namanya masuk ya. Hanin. Iya, ini nanti bukan Iya. apa bukan Bukan Batman. Dimin. ini udah bagus belum bagus saya? Ini masuk. Ini masuk ya? Masuk ya? Oke. Jembatan Dimin. Jebakan Demand. Oke. Berarti kalau tadi kita udah masuk ke tantangan, kalau menurut Abang Mbak yang nantinya dari kita nih atau mungkin nanti dari mahasiswa-mahasiswa lain yang juga ingin berkarir di dunia siber, apa yang sekiranya perlu dipersiapkan? Oke, kalau ingin berkarir di dunia cyber ya sebenarnya secara umum IT dulu ya. Oke. Kalau IT itu kan perkembangan teknologinya tuh sangat cepat ya. Gampangnya kayak HP deh. HP itu tiap tahun pasti ada teknologi baru, entah itu di kamera, sistem AI segala macam kan. Nah, apalagi teknologi yang lebih mengkerucut seperti keamanan cyber. Jadi itu perkembangan teknologinya itu sangat cepat sekali. Nah, apa sih yang kita lakukan tuh untuk mengikuti cepatnya perkembangan teknologi? Jadi kita harus mengkuatkan fondasi dan memperbanyak cabang, memperkuat fondasi dan terus menambah ilmu kita seperti itu. Jadi kayak terus ngulik terkait dengan teknologi baru seperti itu. Itu yang pertama. Kedua, sudah mulai mencari spesialisasi kita tuh mau apa. Jadi kan di keamanan cyber tuh mungkin secara umum ada blue team, red team, purple team gitu kan. Nah itu juga bisa mulai dikulik tuh awal-awal kita lihat bedanya mereka apa, tugasnya apa. Nanti dari situ kita bisa milih, kita mungkin dalami dulu satu pihak, kita dalami dulu red teamnya untuk ITSA, Bakanti segala macam. Nah dari situ ketika sudah tahu kita dalamin sana sudah cukup baik, kita kan juga bisa berperan di sudut satunya. Kita udah tahu nih cara nyerang nih. Nah kita kan bertahannya gimana nih? Nah kita kan udah tahu nih seperti itu. Jadi memang kalau diringkas, pertama harus mengkuatkan fondasi di keamanan cyber, di keamanan TI. Setelah itu harus banyak ngulik, harus rajin ngulik, harus komitmen ya. Jadi kan kayak dokter tuh kan juga teknologi kesehatan, penyakit-penyakit tuh terus muncul ya. Jadi harus komitmen ketika sudah menerjunkan diri di bidang ini, harus mau buat siap belajar terus menerus seperti ini. Never stop learning ya. Betul, never stop learning kayak gitu. Kalau dari Mbak Dila gimana? Tadi terkait perkembangannya. Iya. Sama kan kalau Mbak kan kebetulan tadi yang masih relevan ya. Cuman kan notabene-nya mungkin agak kaget kalau kripto terus tiba-tiba mungkin yang di dunia siber nggak terlalu mirip banget dengan apa yang Mbak pelajarin. Berarti apa nih yang mungkin perlu dipersiapkan dari orang-orang yang mau pertama kali untuk terjun ke dunia siber? Yang perlu dipersiapkan. Satu, niat. Awalnya segala dengan niat. Ada sesuatu dengan niat. Ini sih benar kata dari Mau tadi juga, teknologinya ya. Sebenarnya kita yang penting itu banyak baca gitu. Kita banyak membaca gitu. Terus kita juga harus mau tahu nih yang namanya cyber ini kan sangat luas ya. Kita tuh mau belajar dari apanya dulu gitu. Kayak mungkin waktu pas kemarin case-nya di Mbak, case-nya lagi di infrastruktur nih, berarti belajarnya dari dasar TIK-nya dulu, terus dasar jaringan, abis dari perangkat jaringan naik lagi, terus kayak ada perangkat keamanan apa aja sih kalau di jaringan, kayak gitu-gitu dan seterusnya. Terus terlepas dari itu lagi, ya tadi kayak ada VM dan segala macam gitu-gitu. Oh ya, selain niat, salah satunya adalah belajar di Politeknik Siber. Betul. Ya, Itu tiket Tiket sukses di dunia cyber. Masuk Poltek. Iya, lulus langsung kerja. Membahas lebih dalam tentang dunia siber, dan itu langsung kerja lagi. Enak banget. Tapi gini kan tadi sedikit banyaknya ngebahas tentang blue team,
sama tadi apa Red Team Red Team. dan Purple Team. Kalau yang aku lihat nih kayaknya apa sih kayak hacker gitu ya. Itu sebenarnya Iya, gimana legal atau bisa jadi sih. legal atau ilegal sih? Jadi sebenarnya hacker tuh kan booming banget sekarang yang katanya. Iya. Biorka. Iya. Ya biarkan betul sekali. Sebenarnya tuh itu bagaimana si personil dengan ilmu terkait dengan pentester memanfaatkan kemampuannya seperti itu. Jadinya ada yang sebenarnya tuh kan hacker tuh ada pembagiannya banyak ya, ada white hacker, terus red hacker, grey, banyak lah pokoknya seperti itu. Ada yang beneran menyerang untuk interferensi, ada yang coba-coba script, ada yang sebagainya seperti itu. Jadi kalau terkait dengan itu mungkin secara umum tuh gampangnya ada dua. Jadi ada yang menyerang sistem pemerintah dengan modus tertentu ya, seperti politik, lalu menjual datanya dan segala macam. Nah itu istilahnya hacker yang jahat lah. Nah kita sebagai Blue Team berusaha untuk mengamankan sistem kita dari mereka. Nah ada juga hacker yang baik. Baik itu maksudnya kita sebagai pemilik aset tuh suka membuka program bounty atau serang kami lah seperti itu. Jadi kita menyiapkan server yang duplikat, lalu di situ diuji oleh si hacker baik itu ini ya. Dicoba dites sistemnya, dites tuh dicoba disusupi dengan bermacam-macam kerawanan dari aplikasi atau server tersebut. Nanti kerawanan-kerawanan yang ditemukan akan dilaporkan ke si perusahaan. Nah ini juga bisa jadi salah satu potensi pekerjaan ke depannya seperti itu. Jadi memang sudah banyak di Indonesia tuh ada, kalau di luar tuh ada Bugcrowd ya, lalu ada banyak website yang memfasilitasi hacker-hacker tersebut. Jadi ini dia pihak ketiga kayak Tokped. Jadi misalkan Ivel mau jual sepeda ke Tokped, jualnya ke orang. Nah ini ada perusahaan mau menguji kekuatan sistemnya ke Bugcrowd, nanti Bugcrowd ngumumin ke orang-orang, ini ada perusahaan A mau dites. Nah nanti mereka cepet-cepetan tuh menemukan kerentanannya. Nanti dari kerentanannya itu ketika dilaporkan, divalidasi, mereka bisa dapat rewardnya pun udah ribuan dolar seperti itu. Jadi kayak gaji berbulan-bulan kan gitu. Jadi memang kalau dibilang potensi ini sangat potensial ya, pekerjaan di bidang keamanan cyber di hackernya gitu. Jadi nggak usah jadi jahat buat dapat uang gitu loh. Jadi jadi baik, ikut etika hacking yang baik segala macam pun sudah bisa menjadikan pekerjaan yang menjanjikan. Nah itu dari satu sudut aja gitu. Belum yang Blue Team-nya, belum yang infrastrukturnya, belum yang dan segala macam. Jadi memang banyak yang luas banyak seperti itu. Tapi emang balik lagi tadi harus memfokuskan diri yang mana dulu. Nanti ketika sudah fokus baru bisa melihat ke yang lain. Kayak gitu. Jadi buat anak-anak muda nih yang mau jadi hacker, tapi jangan sampai salah jalan ya. Salah satunya ya dengan berkuliah di Politeknik Siber dan Sandi Negara ini, kita belajar gimana sih jadi seorang ethical hacker. Baik ya, jadi hacker baik. White hacker. Ada. Dan jangan salah sangka, white hacker tuh justru penghasilannya halal dan juga besar juga, kayak tadi diceritain sama Bang Okta. Ribuan dolar loh. Dolar udah nggak ada rupiah. Cuan. Cuan. Kalau dari Mbak Dila sendiri nih, Tadi kan Bang Okta sempat ngebahas tentang Red Team dan Blue Team ya Bang. Iya, benar. Nah dan menariknya itu juga sebenarnya proses bisnis yang juga berjalan di Direktur Operasi Keamanan Siber. Karena kan kayak si security assessment, yang assess pokoknya mencari celah atau kekurangan dari aset yang dimiliki oleh stakeholder kami, itu kan bagian dari red team-nya kira-kira kayak gitu kalau misalnya di operasi keamanan siber. Nah yang bagian monitoring keamanan jaringan itu bagian dari blue team-nya kami, gimana mendeteksi ada kira-kira ada upaya apa aja nih yang masuk ke aset-aset yang mau diamankan seperti itu gitu. Jadi tapi kalau yang ini sih lebih ke arah red team, blue team. Kalau yang tadi sekian white hacker juta kalau yang ini lebih ke ya gaji PNS aja lah ya. Kan pelayanan terhadap publik, pelayanan publik loh ini bagiannya kan kalau kayak gitu, abdi masyarakat. Tapi itu nggak menutup
teman-teman nggak boleh buat berkontribusi di luar, boleh banget dong kalau misalkan teman-teman juga mau berkontribusi di luar kayak gitu.